Rahayu dohot damai nasiam Tuhan di bata amata dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi ini kita disapa oleh firman Tuhan, di mana kita diberi hari yang baru, yaitu hari Selasa 17 Januari 2023. Tuhan menyapa kita kembali dengan firman-Nya yang tertulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Alai hamuliaun dohot hasangapun sisa liling-liling nama di raja nasomar mulai. Ima debata nama noktong. Nasodapot idaon. Namar mujungi. Amin. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Paulus merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, di mana dia menghidupi bahwa hidupnya ada bukan oleh karena kekuatannya, tetapi oleh karena kasih karunia Allah. Dia menyadari bahwa perjalanan hidupnya itu semua adalah bukti nyata akan karunia Allah di dalam dirinya, hingga dia menaikkan rasa syukur kepada Allah yang telah menguatkan dia di dalam nama Yesus Kristus, yang memberikan keselamatan, yaitu dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, yang memberikan kehidupan yang berharga. Padahal kita tahu bahwa kita telah dibayar dengan darahnya yang berharga. Tapi itu semua kita terima dengan cuma-cuma, tanpa bayaran. Sehingga Paulus menyuarakan bahwasannya hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Allah segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Dia berkata bahwa hanya Allah saja di dalam Yesus Kristus yang layak untuk disembah, yang layak diangkat, diagungkan sebagai Raja. Raja di atas segala raja yang ada di muka bumi. Hanya Dialah Allah yang dari awal hingga akhir. Hanya Dialah Allah yang hidup di sepanjang masa, di sepanjang zaman. Itulah yang dikenal sebagai Allah yang kekal, yang tak pernah berakhir. Walau kehidupan kita pada akhirnya kita memiliki batas usia, batas perjalanan hidup di tengah-tengah dunia ini, tetapi Allah tidak pernah berujung, tidak pernah berakhir, karena Dia adalah Allah yang kekal. Walau Dia tidak tampak, tidak dapat dilihat oleh kasat mata, tetapi Allah itu justru hadir di setiap tempat, di setiap waktu. Dialah Allah satu-satunya yang mampu memberikan kuasanya, karunia-Nya, anugerahnya di dalam kehidupan kita. Menghadirkan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, tengah-tengah kehidupan kita, menjadi teladan, role model untuk kita, orang-orang yang terpanggil dari kegelapan menuju sebuah kehidupan yang penuh pengharapan,
sebuah kehidupan di mana kita memiliki Raja, yaitu Allah kita, Yesus Kristus, yang kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, masihkah kita mengagungkan diri kita dengan kehebatan kita, menganggap kita menjadi orang yang penuh dengan hormat, di mana orang lain harus selalu menghormati kita tanpa kita menaruh hormat akan yang lain? Lalu bagaimana kehidupan kita? Apakah kita selalu menganggap diri kita yang paling mulia sehingga orang lain yang paling hina? Atau apakah kita adalah bagian dari orang-orang yang sering menjadikan diri kita tuan atas yang lain? Tapi mari kita merenungkan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita hanya memiliki satu Allah, bukan diri kita yang mau kita tuankan atas segala sesuatu. Sehingga di dalam kepercayaan kita kepada Allah yang hanya satu-satunya mampu memberikan kuasa kekuatan dalam hidup kita, itulah yang kita sembah, itulah yang kita muliakan, itulah yang kita agungkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama menaikkan hormat dan kemuliaan hanya kepada Allah kita yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi penyelamat di dalam kehidupan kita. Bersukacitalah oleh karena Yesus Kristus telah menampakkan dirinya, telah menyatakan dirinya untuk kehidupan kita. Tuhan menguatkan, menyertai, dan memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.